Bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini? Kita langsung sapa rekan saya, ada Adi Dwinanda, produser lapangan kami yang berada di Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore, Adi. Apakah sudah nampak sejumlah penumpang yang sudah padat pada hari ini untuk berangkat? Ya, selamat sore Rano. Betul sekali, H-5 jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, suasana di terminal keberangkatan maksud kami di Soekarno-Hatta Terminal 1 ini memang cukup landai. Kendati demikian Heranov, dibandingkan satu hari kemarin, ini memang terjadi lonjakan setidaknya ada 6.000 penumpang, di mana hari ini total penumpang yang akan melakukan perjalanan di Terminal Soekarno-Hatta ataupun di Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 146.000 penumpang atau calon pemudik, di mana hal ini dikarenakan memang ada sejumlah hal begitu ya Heranov, mengingat bahwa sebagian masyarakat ini juga sudah mulai melakukan libur. Dan memang untuk lonjakan sendiri, puncak dari arus mudik di Terminal Soekarno-Hatta ataupun di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1A ini kemungkinan akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Langsung saja Heranov, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana terkini di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Di Terminal 1 ini memang cukup landai Heranov. Berdasarkan data yang kami himpun dari pihak pengelola bandara menyebut bahwa total hari ini akan ada 146.000 calon pemudik yang akan meninggalkan kota Jakarta, di mana jumlah ini meningkat sebesar 6.000 penumpang jika dibandingkan satu hari lalu. Untuk total pesawat ataupun total keberangkatan sendiri ini akan ada setidaknya 519 flight, dan ini untuk keberangkatan dan kedatangan mencapai 522 flight jika ditotal menjadi 1.041 flight. Dan selama periode Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah sudah dimulai pada tanggal 24 Maret hingga nanti 7 April begitu ya. Ini memang dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah menyiagakan penerbangan tambahan, mengingat berdasarkan prediksi sendiri hari ini ataupun selama periode mudik Lebaran tahun 2025 lalu ini nanti akan ada 3,9 juta atau naik sekitar 7,9%, lebih tinggi daripada tahun lalu. Ini prediksi dari pihak bandara sendiri, di mana hal ini terjadi karena adanya kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 14%. Dan hal ini dikonfirmasi oleh calon penumpang ataupun calon pemudik yang memang akan melakukan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, menyebut bahwa memang ada setidaknya penurunan tiket pesawat sebesar 14% begitu, karena memang ini merupakan sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung dari Lebaran Idul Fitri ataupun arus mudik selama periode Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan sejumlah antisipasi pun juga dilakukan pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Heranov, untuk mengantisipasi nantinya jika terjadi adanya lonjakan arus pemudik yang cukup besar pada tanggal 28 Maret hingga 30 Maret. Ini prediksinya ini nanti akan ada sejumlah penerbangan tambahan seperti yang saya katakan tadi di awal, akan ada setidaknya sekitar 668 flight tambahan selama periode 28 Maret hingga tanggal 30 Maret 2025. Kemudian dari pihak pengelola bandara sendiri juga tengah menambah sistem X-ray tambahan, yaitu nanti akan ada 11 alat X-ray. Ini 3 diantaranya dioperasikan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga nanti akan ditambahkan juga untuk 98 autogate untuk sistem kedatangan internasional di Bandara Terminal 3. Dan selain dari antisipasi penambahan sistem X-ray, kemudian penambahan jumlah penerbangan, ini juga di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 1A tempat saya melaporkan saat ini, sudah di standby-kan juga sistem self check-in. Itu artinya Anda juga bisa melakukan check-in secara mandiri di sistem komputer yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Jadi Anda tidak perlu melakukan counter check-in ataupun check-in di counter ini untuk mempermudah masyarakat apabila melakukan check-in. Jadi nantinya diharapkan tidak ada antrian cukup panjang di sistem counter check-in ataupun di proses ke arah boarding, ke arah pesawat Heranov. Tentu kita akan masih nantikan bagaimana dinamika yang masih akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1A, karena memang ini prediksinya masih akan terjadi lonjakan atau puncak arus mudik ini masih akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Kembali kepada Anda Heranov. Tadi terakhir, apakah ada himbauan khusus bagi para calon penumpang di bandara untuk datang berapa jam sebelum penerbangan, dan apakah ada aturan khusus seperti kita ketahui beberapa powerbank tidak boleh masuk ke dalam pesawat?
Iya, betul sekali Heranov bahwa memang masyarakat ini jika ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara memang dianjurkan untuk datang lebih cepat karena hal ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah terjadi kemacetan di tol bandara yang mengingat bahwa pada momen-momen arus mudik ataupun puncak arus mudik nantinya ini diprediksi akan terjadi antrian cukup panjang di gerbang tol untuk menuju ke arah bandara sehingga masyarakat ini diminta untuk aware ataupun sadar begitu ya bahwa untuk datang ataupun berangkat dari kediaman masing-masing ini lebih awal untuk mengantisipasi macetnya jalan tol. Kemudian yang kedua adalah antisipasi jika nantinya terjadi antrian di sistem counter check-in ataupun di self check-in sehingga Anda juga diminta untuk melakukan check-in dari rumah karena kita tahu bahwa saat ini sudah bisa begitu ya dilakukan untuk check-in melalui website penerbangan masing-masing sehingga sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk melakukan self check-in di rumah agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya antrian di sistem check-in ataupun kemudian nanti akan ada antrian di sistem pengecekan barang bagasi nantinya. Dan yang terakhir Heranov untuk memastikan bahwa koper ataupun bagasi Anda tidak lebih dari 20 kilo karena kita melihat ya pada saat ini banyak sekali masyarakat ini yang membawa banyak sekali barang bawaan begitu ya untuk lebih aware ataupun tahu begitu ya untuk sistem aturan dari bagasi ini adalah sebesar 20 kg dan tentunya seperti yang Anda katakan tadi Heranov tidak diperkenankan untuk membawa power bank di dalam kabin pesawat selama proses penerbangan. Kembali kepada Anda Heranov. Adi Dunanda, terima kasih untuk update Anda bersama kami di Newsroom pada sore ini.